Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan video Jakarta Lit. Kali ini episode yang ke-74 dan masih menyelami tentang roh nuraini. Kali ini panjenengan semua saya ajak untuk memahami panggilan hidup. Kenapa panggilan hidup? Terkadang karena nurani sendiri sesungguhnya memberikan banyak petunjuk bagi kita, telah banyak memberikan persiapan atau dasar-dasar kesadaran moral kita, sehingga kita bisa menjalankan seluruh kehidupan kita dengan baik. Oleh sebab itu kita menjalani kehidupan ini tentu saja juga harus memahami tentang panggilan kehidupan kita yang mengarah kepada apa. Sebab panggilan hidup ini tentu saja yang kita harapkan adalah panggilan yang benar-benar direncanakan oleh Gusti sendiri, sehingga kehidupan kita itu mendapatkan sebuah tempat yang memang itu diperuntukkan untuk kita dan kita dilapangkan jalannya menuju ke sana. Kadang sebelum melangkah jauh memang ada baiknya kita memahami tentang tujuan hidup kita sebelum kita itu mengerti panggilan hidup ini. Memahami tujuan hidup kita tentu saja kadang seringkali saya sering menyinggung di dalam materi-materi video yang lain bahwa saat kita masih diberi kesempatan untuk hidup saat ini, tentu saja kita masih diberi kesempatan untuk mensucikan diri, untuk memurnikan diri. Jadi kita hidup ini tujuannya adalah untuk memurnikan diri, memurnikan jiwa kita supaya suatu saat kelak seandainya kita sudah rampung menjadi manusia, jiwa kita yang berpulang kepada Gusti itu sungguh-sungguh kembali kepada jiwa yang fitri, jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh diharapkan Gusti di dalam kehidupan kelak. Jadi kesimpulannya kadang kita hidup di dunia ini memiliki tujuan untuk memurnikan diri. Kita selalu dilahirkan kembali di dalam kehidupan ini, tentu saja kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa yang perlu kita perbaiki adalah perbuatan-perbuatan kita masa lalu yang belum sempat berubah menjadi baik. Tentu saja kita diberikan sebuah nikmat di dalam hidup kita untuk memperbaiki, menunjukkan bakti pengabdian kita kepada Gusti, merubah perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang baik. Jadi sekali lagi tujuan hidup kita adalah memurnikan jiwa. Nah, lalu yang lainnya memang di dalam menggapai pemahaman panggilan hidup kita harus tahu kewajiban di dalam hidup ini kadang. Jadi tidak sekedar kita hanya hidup semata-mata menjalankan tugas dan kewajiban kita tanpa kita mendapatkan makna atau mengerti apapun. Jadi ingin saya pahamkan kepada panjenengan semua yang namanya panggilan hidup itu di dalamnya kita harus memiliki pengetahuan tentang kewajiban akan hidup. Kewajiban akan hidup di dalam diri kita itu mengarahkan kita untuk memelihara, merawat dan melindungi dua hal yang penting, yaitu roh dan tubuh. Jadi kedua-duanya itu kita diwajibkan untuk menjaga, merawat dan melindungi supaya roh kita suatu saat kelak itu bisa kembali kepada Sang Pencipta, menjaga roh tersebut bisa bekerja dengan baik di dalam diri kita. Dan juga kita diwajibkan untuk menjaga, merawat dan melindungi rogo kita, tubuh kita, supaya bisa menjadi sarana dalam setiap perbuatan baik kita. Jadi kewajiban hidup yang melekat
yang harus kita pahami dan kita jalankan di dalam kehidupan kita adalah menjaga roh dan rogo kita, para kadang. Jangan sampai kedua-duanya itu mengalami sebuah permasalahan. Jangan sampai kita di dalam masa-masa hidup ini, masa-masa memurnikan diri ini, justru roh-roh kita ini terhambat karena apa? Karena kita tidak memiliki yang disebut niat untuk memurnikan diri, memurnikan jiwa. Nah, di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah menyinggung kunci untuk membuka seluruh suara hati, tentu saja dengan niat yang ada di dalam diri kita. Nah, niat itu adalah kesadaran yang muncul karena rasa, muncul karena sebuah sapaan, muncul karena peristiwa kasih yang diberikan Gusti kepada kita. Jadi kewajiban panjenengan di dalam kehidupan ini adalah menjaga roh dan menjaga rogo panjenengan. Jangan sampai rogo panjenengan ini salah satu dari yang ada itu sakit atau rusak, sehingga saat panjenengan menjalankan atau ingin melakukan perbuatan-perbuatan itu menjadi terganggu. Nah, walaupun panjenengan sudah dibimbing oleh suara hati, tetapi kalau saat tubuh kita itu mengalami gangguan, tubuh kita itu ada yang sakit, tentu saja akan menjadi terhambat. Jadi itulah perkataan kenapa kita ditugasi untuk menjaga, merawat, melindungi tubuh kita ini, karena tubuh ini adalah sarana untuk menjalankan kehendak-kehendak Gusti yang dipercayakan kepada kita untuk kehidupan ini. Maka ya kewajiban ini menjadi penting kita pahami dan kita jalankan. Lalu yang lainnya berkadang setelah kita bisa menjaga roh kita, bisa menjaga tubuh kita, rogo kita juga harus mengerti tentang peran-peran yang ada di dalam hidup kita. Jadi setiap manusia berkadang itu lahir itu pasti ada misi-misi yang diberikan kepada kita. Ada rencana yang indah yang diberikan kepada kita secara masing-masing. Oleh sebab itu yang saya katakan berulang-ulang dari berbagai macam media, itulah yang dinamakan peran hidup. Jadi ada yang diperankan untuk menjadi seorang guru, ada yang diperankan untuk menjadi seorang pengajar, ada yang diperankan untuk menjadi seorang dokter, ada yang diperankan untuk menjadi seorang bakul. Semua peran-peran ini adalah bagian dari yang sudah direncanakan Gusti. Tentu saja di dalam menjalankan peran-peran ini harus dilambari dengan kesadaran ibadah. Tentu saja seperti yang episode sebelumnya, dalam rangka menjaga moralitas kita, seluruh peran-peran kita sesungguhnya itu adalah jalan ibadah kita, jalan kita menuju ke kemurnian kita. Oleh sebab itu peran itu harus kita temukan, harus kita syukuri, harus kita jalankan dengan baik, harus kita lambari dengan iman yang sungguh-sungguh iman. Lalu kita juga harus berpasrah kepada Gusti supaya kita dibimbing, dimudahkan untuk menjalaninya. Terkadang jadi panggilan hidup ini kalau kita sudah menemukan esensinya, menemukan kesejatiannya, tentu saja kita seperti mendapatkan sebuah jalan yang sangat-sangat lapang di dalam hidup kita menuju kepada Sang Pencipta. Tentu saja di sini saat kita mendapatkan jalan yang lapang, kita dimudahkan dalam berbagai hal sehingga kita mampu memurnikan diri kita, mampu mensucikan kembali jiwa kita sehingga kita bisa berpulang dengan baik dan nyawiji dengan Gusti. Demikian perkataan, semoga video kali ini tentang panggilan hidup ini bisa mewarnai, bisa memperkaya kawruh rohani panjenengan sehingga panjenengan
menjadi selalu rindu kepada Gusti dan selalu berkehendak untuk menjalankan perbuatan baik. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya. Rahayu.